Cuplikan PowerPoint episode kali ini. Pada vaksin itu adalah tidak semua vaksin itu bisa mengcover strain virusnya. Jadi strain virus penyebab CA cervix itu HPV itu sangat banyak, ya sangat banyak. Jadi bukan hanya 16-18 itu yang high risk kan 16-18, tapi juga sampai ratusan. Ini menarik ya. Ini gimana sama teman-teman yang kita katakan bertransisi ya, secara biologis perempuan, kemudian dia bertransisi sebagai laki-laki, kan artinya secara biologis dia masih memiliki rahim nih. Bagaimana dengan teman-teman kita sebutnya transmen gitu ya, transmen ini untuk menyadari juga atau sebetulnya mereka juga masih punya potensi gitu terkena kanker serviks ini. Ya, Selamat datang di PowerPoint. Hai Sobat Puan, ketemu lagi bareng aku Dede di podcast Power Puan. Kali ini tentu saja aku gak akan sendirian. Aku sudah kedatangan bintang tamu super keren nih, Ini sudah ada Dr. Ari Waluyo SPOG Mars, yaitu seorang dokter spesialis obstetri ginekolog ya, dan juga pemerhati kesehatan reproduksi nih. Boleh dong Dr. Ari, mungkin Sobat Puannya disapa sekaligus memperkenalkan diri. Salam kenal Sobat Puan, saya Dr. Ari Waluyo, SPOG, Mars. Saya dokter spesialis obstetri ginekologi sosial. Kebetulan saya juga pendidikan konsultan di bidang obstetri ginekologi sosial. Nah, bidang itu adalah pendidikan konsultan yang emang tidak hanya melihat masalah klinis dalam bidang kesehatan reproduksi, tetapi juga hal yang berkaitan dengan aspek sosialnya. Wah, kurang seperti itu. Wah, menarik nih Sobat Puan. Ini kayaknya kita seru banget nih. Hari ini kita akan ngobrolin, mungkin kalau sama spesialis obgyn nih kayaknya kita ngomonginnya enaknya ini ya Dok ya. Mungkin terkait persoalan-persoalan ya, masalah kesehatan yang ada di dalam rahim gitu ya. Kalau yang mungkin Sobat Puan juga udah ada nih spill pertanyaan nih ngebahas soal kanker serviks nih Dok. Nah sebenarnya kanker serviks itu apa sih, dan juga gimana sih itu terjadi di dalam badan manusia, di dalam badan manusia. Gitu. Jadi kanker serviks itu adalah salah satu penyakit ya, keganasan atau kanker yang paling sering pada perempuan. Jadi kalau pada perempuan tuh penyakit kanker yang terseringnya tuh kalau nggak kanker payudara, itu kanker serviks. Gitu ya, kalau orang laki kan paru-paru atau kanker usus gitu ya. Tapi kalau perempuan tuh dua tertingginya tuh itu, serviks sama payudara. Nah di Indonesia sendiri emang kanker serviks tuh cukup banyak ya, cukup banyak. Dan dia adalah sebetulnya penyakit ya yang disebabkan oleh virus. Nah virusnya itu adalah virus HPV, ya, Human Papilloma Virus. Nah, virus itu ada dua macam juga. Jadi ada yang low risk, ada yang high risk. Gitu. Nah, kalau yang low risk, ya itu misalnya tipe 6, gitu ya, sama 11. Nah, dia biasanya menyebabkan kayak kutil kelamin. Ya, nah tapi sedangkan yang high risk, dia itu bisa menyebabkan sampai dengan kanker serviks tadi. Nah, kanker serviks tuh apa sih? Jadi kan pertanyaannya juga gitu ya, biasanya perempuan. Jadi rahim perempuan tuh ada bagian-bagiannya. Jadi bagian yang besar gitu ya, yang tempat berisi bayi, itu namanya badan rahim atau korpus. Nah, lalu di bawahnya itu ada satu kayak semacam saluran yang mengecil ya, dan ada mulutnya. Nah, itulah yang dinamakan serviks, sedangkan di ujungnya itu namanya porsio atau mulut rahimnya. Jadi itu dinding rahim kayak semacam lorong gitu kayak ya Dok? Lorong, lorong di rahimnya ya. Tapi ada lagi di sambungan itu namanya liang senggama atau liang vagina. Nah di ujung dari liang vagina tadi ya itu ada mulut rahim tadi yang kita sebut porsio. Nah disitulah ada satu bagian itu yang kita sebut dengan serviks. Yang menghubungkan antara tadi vagina, porsio dengan badan rahim. Dan disitulah terjadinya ya prosesnya di sana. Nah kalau misalnya ada di situ nih Dok, dengan semua ya, misalnya perempuan yang memiliki rahim, sebetulnya
apa sih faktor-faktor yang apa ya membuat atau apa namanya kanker itu bisa terjadi gitu di serviks Di itu. serviks Iya. tadi ya. Bagus, itu pertanyaan yang baik ya. Jadi emang sebetulnya ini salah satu penyakit seperti tadi disebut adalah disebabkan oleh infeksi virus. Jadi penyakit itu ditularkan melalui infeksi virus. Ya, jadi baik bisa genital maupun non genital. Jadi bisa melakukan hubungan seksual atau enggak. Nah, jadi virusnya itu memasuki selnya. Jadi kalau virus itu biasanya nyerangnya selnya langsung ke inti selnya. Nah, tapi sebetulnya kalau daya tahan tubuhnya itu baik, dia tuh bisa sembuh sendiri. Sembuh sendiri. Nah, yang bahaya itu adalah kalau misalnya infeksinya berulang. Jadi sel itu kalau diganggu terus gitu lama-lama bisa berubah dia sifatnya. Nah, itu menjadi ganas. Ya, nah proses perubahan itu sendiri nggak sebentar, lama gitu, bisa sampai tahunan. Jadi makanya pada penyakit kanker serviks itu ada namanya lesi prakanker. Resi prakanker. Lesi prakanker. Nah, lesi prakanker itulah sebetulnya fase di mana belum berubah menjadi kanker. Nah, dan di situ kalau kita bisa deteksi, kita temukan, itu kita bisa sembuh. Bisa dibilang sembuh 100%. Tapi kalau kita udah kanker, kita bisa dibilang harapan hidup lah. Atau misalnya bebas kanker. Jadi masa bebas kanker. Karena sel kanker itu sewaktu-waktu bisa timbul lagi. Oke, kalau sudah, maksudnya istilahnya kalau sudah masuk aktif ke fase, gitu ya. udah masuk ke fase kanker, nah itu udah gak bisa dibilang sembuh tuh bukan sembuh ya. Kalau orang-orang yang bagian onkologi itu bilangnya bebas sel kanker, bilangnya gitu. Atau kankernya tidur dulu gitu ya, baru dia bisa bangun. Ya mungkin kita orang awam bisa bilang begitu bisa ya. Begitu ya. Tapi itu bisa kalau pada saat pemeriksaan tidak terdeteksi bisa gitu kan. Tapi kalau yang kita temukan pada fase prakanker tadi, ya itu sembuhnya 100% bisa. Oke. Tadi menarik nih waktu Dok Ari bilang bahwa sebetulnya penularan itu tadi dari berhubungan seksual ataupun Betul. tidak gitu. Berarti sebetulnya kanker serviks ini juga bisa ditularkan tidak melalui hubungan seksual gitu, Dok? Maksudnya, Bisa aja. Bisa. Jadi emang melalui benda mati ya, misalnya tidak melalui alat genital. Ya misalnya yang tercemar oleh virus misalnya. Jika itu misalnya masuk, nah itu bisa tertular dia. Kan gitu. Karena sebetulnya bagian kulit kita, apalagi mulut rahim itu kan ada sel-selnya itu bisa terinfeksi ya, gampang juga masuk. Kita harus hati-hati tuh, apalagi kalau di dalam ya. Dia tidak seperti kulit kalau kulit di luar tuh kan kita punya lapisan macam-macam ya. Jadi lebih tebal, tapi kalau di dalam tuh lain lagi, nggak seperti itu. Berarti kalau misalnya kanker serviks itu hanya terjadi sama perempuan yang sudah menikah gitu, sebetulnya itu juga mitos ya, Dok ya? Sebagian besar emang yang sudah melakukan hubungan seksual. Oke. Jadi siapapun bisa kena. Bisa. Siapapun bisa kena si kanker serviks ini kalau sudah aktif secara seksual. Oke. Nah, tadi juga ada ngomongin soal ini nih, deteksi. Nah, gimana caranya kita tahu bahwa tadi tuh ada prakanker gitu. Gimana caranya mendeteksi si prakanker ini, Dok? Iya, jadi sebetulnya kan ada dua istilah ya, screening sama deteksi dini. Iya. Nah, kalau screening itu kita lakukan secara massal dan biasanya bisa pada orang yang belum punya keluhan. Oke. Ya, tapi kalau deteksi dini itu sebetulnya kita mendeteksi lebih awal. Biasanya pada orang yang udah punya keluhan kalau deteksi dini. Misalnya gini, kalau kanker serviks tuh, saya kalau berhubungan dengan pasangan saya keluar darah ya, itu kan ada keluhannya. Iya. Atau saya kok keputihannya gak sembuh-sembuh ya, misalnya gitu kan. Nah, itu kita bisa, namanya kita deteksi dini tuh. Tapi kalau screening, orang sehat pun, orang apapun datang ya kita periksa semua gitu. Iya. Itu bedanya. Nah, walaupun orang ada keluhan tuh tetap kita emang harus periksa.
Karena yang tadi kayak kamu tanya ya tentang bahwa fase prakanker tadi, kalau kita bisa deteksi dini dan kita temukan pada fase prakanker, ya itu angka kesembuhannya besar, gitu. Jadi sangat baik gitu. Pernah ada satu penelitian tuh kalau udah sampai stadium even stadium 1 lah misalnya kanker ya, itu udah ngabisin biayanya miliaran. Kan kemonya segala macam ya, operasinya segala, belum lagi terapi penunjangnya segala macam. Jadi emang kita harus lebih aware untuk bisa cegah kanker. Dalam artian kita harus bisa tadi deteksi dini sebelum jadi kanker. Nah, ngomongin soal screening dan deteksi dini tadi nih, apa sih layanan yang bisa diakses nih khususnya untuk Sobat Puan gitu, pengen mengakses screening tadi atau deteksi dini tuh sebenarnya ada apa aja nih Dok di layanan kesehatan? Ya, itu pertanyaan bagus ya. Jadi sebetulnya pada perempuan kan, apalagi kalau sudah pernah melakukan hubungan seksual, saya bilang bukan menikah ya, tapi yang sudah melakukan hubungan seksual, dia harus melakukan pemeriksaan rutin, namanya IVA test atau screening. Ya, IVA test itu inspeksi visual dengan asam asetat. Itu bisa dilakukan di puskesmas sekarang. Jadi para dokter dan nakes yang ada di puskesmas tuh, bidan atau perawat udah dilatih, gitu ya. Kita kemarin tuh juga baru ngelatih kan, dokter-dokter umum sama nakes, bagaimana misalnya melakukan IVA, bagaimana menginterpretasikannya, bagaimana tindak lanjutnya gitu ya. Nah itu pada semua yang misalnya kita nggak ngeliat, pokoknya dia udah melakukan hubungan seksual, ada keluhan atau enggak, dia melakukan pemeriksaan setahun sekali paling enggak. Setahun sekali paling enggak ya. Terus buat yang ada keluhan, nah itu harus lebih lagi, harus segera mastiin. Ya, nah keluhan itu sebetulnya bisa yang tadi saya bilang ya, selain dengan keputihan, berdarah pasca senggama, ada nyeri perut bawah misalnya yang nggak enak gitu ya, nyeri perut bawah, terus juga misalnya kalau campur misalnya berhubungan seks sakit misalnya begitu ya, nah itu juga harus dicek, diperiksa, karena itu bisa jadi itu merupakan tanda-tanda juga ya, karena tanda-tanda pada keganasan tuh bisa macam-macam, bukan hanya berat badan turun misalnya gitu ya, tapi mulai dari masa tidak nyaman di perut bawah misalnya itu juga bisa. Jadi kita harus aware lah ya, apalagi kalau pada perempuan tuh kan kalau bisa dibilang tiang keluarga ya, gitu ya. Jadi kalau ada satu keluarga, kalau ibunya sakit, wah hancur semua deh. Kalau saya bilang kan, anaknya mau makan bu susah, bapaknya juga begitu kan. Siapa yang ngurus rumah tangga biasanya kan emang ibunya, walaupun kesannya kayak pekerjaan biasa, tapi penting gitu dia tuh, nenangin bapaknya, nenangin anaknya gitu. Dan kalau kita lihat tuh biasanya pasti jadi kacau kalau bisa dibilang begitu. Makanya kadang-kadang cuman kelemahannya kalau saya lihat itu adalah perempuan Indonesia tuh terlalu tabah. Tabahnya tuh misalnya ya, udah koyoan, udah kerokan masuk angin aja, dia pasti nanyain tuh, mau makan apa mas, mau makan apa nak, gitu kan, masih ngurusin begitu gitu kan. Jadi kadang-kadang dia suka ngalahin kesehatannya dia. Ya betul. Gitu, nah itu yang mungkin Sobat Puan tuh harus tahu gitu, bahwa itu yang jadi penting gitu dia, bahwa dirinya sehat itu juga penting. Perempuan yang sehat itu sumber dari kekuatan keluarga. Itu bisa dibilang gitu. Nah, Sobat Puan, itu dia tuh pesan-pesannya dari Dokter Ari ya, bahwa sebetulnya perempuan yang paling sibuk di rumah tapi juga kadang nggak aware sama kesehatannya sendiri ya. Malah kadang kayak kalau belum parah banget belum mau periksa tuh Dok, biasanya nih ibu-ibu nih atau Sobat Puan di rumah nih kayak ya udahlah masih kuat tadi ya. Contohnya kayak lagi koyoan masih bisa mikirin orang lain tapi nggak mikirin badannya sendiri. Nah, itu tuh pesan-pesannya tuh, jadi harus lebih aware sama tubuh sendiri. Ya masa motor aja diservis tiap 10.000 badannya enggak ya, sama-sama dipakai tiap hari kan. Saya termasuk perempuan yang tabah ya Dok ya, karena perempuan Indonesia kan katanya. Tabah boleh, tapi kita harus aware, pasti jaga badan kita gitu ya. Nah,
tadi ngomongin soal IVA, selain itu ada lagi nggak dok? Kalau saya pernah dengar juga kayak ada pap Ya, smear, betul. kemudian ada HPV test gitu Ya. ya. Nah itu apa bedanya tuh dok sama IVA dan Iya. apa tadi pap smear itu? Jadi sekarang untuk screening dan deteksi itu banyak ya. Jadi pencegahan CA cervix itu kan ada macam-macam. Ya, jadi ada yang sifatnya yang pakai vaksin pertama kali ya, itu bisa paling efektif sebetulnya diberikan pada orang yang belum pernah melakukan hubungan Hubungan seksual. seksual. Oke. Jadi pada anak-anak itu anak-anak usia 9 sampai 13 tahun ya, anak-anak Oke. perempuan ya terutama ya. Nah, itu biasanya dosisnya juga lebih kecil dan dia cuma diberikan 2 kali Oke. ya, 1 terus jarak pemberian keduanya tuh 6 bulan ya. Nah, kalau orang yang sudah misalnya melakukan hubungan seksual udah lebih besar, udah usia reproduksi, dia 3 kali diberikannya. Nah, itu vaksin. Jadi kekebalan yang diberikan di dalam badan kita. Nah, tapi yang harus dipahamin pada vaksin itu adalah tidak semua vaksin itu bisa mengcover strain virusnya. Jadi strain virus penyebab CA cervix itu, HPV itu sangat banyak. Ya, sangat banyak. Jadi bukan hanya 16 18 itu yang high risk kan 16 18, tapi juga sampai ratusan gitu, walaupun misalnya ada beberapa brand gitu ya yang emang dia bisa sampai 9. Baik yang high risk atau low risk. Artinya apa? Kalau dia cuma bisa mengcover sebagian. Nah, pemeriksaan lain tadi, deteksi lain tuh seperti tadi IVA test atau screening tuh harus tetap dilakukan. Ya, jadi ada penelitian waktu itu di RSCM, sama guru saya itu yang meriksa Prof. Farid, kalau nggak salah Farid Aziz. Nah, mereka meneliti tuh, beliau meneliti bahwa ada yang 10% yang di luar daripada yang di cover sama yang vaksin tadi, gitu. Nah, bagaimana deteksinya selain IVA tadi ya pertanyaannya? Yaitu pap smear. Jadi kalau pap smear itu, kalau IVA kan mulut rahimnya ditampakkan ya tadi ya, terus lalu dikasih pewarnaan dengan asam asetat. Terus ditunggu waktunya, jika dia ada perubahan warna, nah itu dia ada interpretasinya mereka. Ya, jadi kalau misalnya dianggap emang wah ini mencurigakan nih atau positif, biasanya mereka akan rujuk ke dokter kandungannya. Kalau pap smear, dia adalah mengambil selnya. Jadi di dalam mulut rahim itu kan ada zona intercolumnar junction namanya. Nah, itulah zona yang emang berubah. Di situ tempat terjadinya proses kanker tadi itu dimulai. Nah, itu yang diambil selnya. Jadi biasanya sel ectocervix sama endocervix diambil, diperiksa. Nah, dari situ akan dilihat apakah ada sel-sel yang mulai berubah sifatnya. Jadi dari sel normal sampai menjadi sel kanker itu nggak ujuk-ujuk langsung jadi sel kanker. Dia berubah dulu bentuknya, terus berubah inti selnya gitu ya. Nah, itu ada fase-fase tahap-tahapnya. Nah, itu bisa dilihat di mikroskop dengan pemeriksaan pap smear tadi, selnya tadi. Nah, itu akan menentukan nanti terapinya. Ya, kalau mau misalnya dia udah sampai kanker ya amit-amit ya terpaksa lah misalnya dioperasi atau dapat kemoterapi atau radiasi gitu ya. Tapi kalau misalnya masih yang prakanker, itu bagus sekali. Sembuhannya bisa 0, bahkan mungkin tindakan operasinya pun, andaikan operasi pun bukan operasi yang angkat rahim mungkin bisa begitu. Itu sangat tergantung dari penilaian dokternya. Gitu. Nah, yang ketiga lebih canggih lagi, tapi udah ada juga nih di puskesmas nih di beberapa daerah di Indonesia ya. Dia menyediakan namanya HPV DNA. Jadi selain pemeriksaan yang tadi IVA sama pap smear, dia mengambil jaringan tadi, sel tadi, terus bisa dilihat ada nggak virusnya. Jadi begitu. Nanti dideteksi tuh, oh nih virusnya ada nih yang high risk nih. Artinya dia punya risiko yang lebih besar untuk menderita kanker cervix. Nah, itu juga kita mesti tahu, kita mesti telusur ya, dalam artian gini. Ini kan sebetulnya dia self limiting disease kalau dia tahan tubuhnya baik. Dan itu akan bisa berbahaya kalau berinfeksinya berulang. Jadi kita mesti atur juga hidup kita misalnya. Misalnya kita punya pasangan yang banyak misalnya.
Nah itu meningkatkan risiko. Hmm. Karena bisa jadi salah satu dari pasangan itu membawa virus tadi, iya. jadi menyebabkan kita reinfeksi terus, Mm-mm. ya. Mm-mm. Atau misalnya kita punya penyakit imunodefisiensi, misalnya HIV gitu, Mm-mm. itu juga meningkatkan risiko, Iya. gitu. Karena proses yang harusnya dia bisa sembuh, gitu ya, badan kita bisa ngelawan terhadap infeksi virus dan sembuh, karena imun kita yang lagi turun, menyebabkan si virus tadi bisa berkembang biak dan merusak inti sel tadi. Betul. Mm-mm. Ini bahasannya serius dan menarik sebetulnya ya. Ini penting sekali untuk Iya. diketahui sama Sobat Puan gitu. Jadi tadi ada beberapa cara ya, ada gimana kita mendeteksi itu ya. Ada tes IVA, ada pap smear dan juga HPV HPV. DNA gitu. Nah, ini semua ada ya dok ya layanannya ya di Indonesia ya khususnya Ada, semuanya ada. ada. Bahkan di beberapa puskesmas ya, di beberapa daerah udah nyediain. Dari 3 itu semua dok. Tiga apa tes tadi itu HPV ada DNA dan IVA kalau di puskesmas, di puskesmas ya. Kalau di Oke. rumah sakit bisa semua ya. Cuma rumah sakit biasanya pap smear. Hmm. Tapi ada pendapat dari guru saya mengatakan bahwa sebetulnya hampir sama akurasinya IVA sama pap smear. Jadi Sobat Puan jangan khawatir. Aduh, kok saya cuman misalnya rumah sakitnya jauh nih tempat saya nih, adanya puskesmas hanya bisa IVA. Nggak apa-apa. Itu sama kok deteksinya, gitu ya, akurasinya sama kok. Oke. Jadi jangan menunda hanya karena alasan harus pap smear nih. Harus pap smear. Ada IVA ya udah IVA aja. Nih, itu dia tuh Sobat Puan. Jadi kayaknya Sobat Puan yang sudah aktif secara seksual penting sekali untuk mendeteksi dini ya, untuk mendeteksi terkait kanker serviks ini. Nah, ngomongin soal layanan juga nih dok, itu kan berarti layanan ini semuanya bisa diakses oleh perempuan ya? Harusnya ya? begitu. Harusnya begitu Karena nih. kan kalau pelayanan kesehatan tuh harus ada azas inklusivitas. Betul. Nah, berarti kan semua perempuan yang memiliki rahim gitu ya, secara biologis ya, perempuan secara biologis itu harus mengakses, bukan harus ya, maksudnya Harus menyadari lah. untuk Sadar sama dirinya. iya, dia, mengakses organnya. layanan ini Iya. begitu ya dok ya. Betul, betul. Nah, gimana ini menarik ya, ini gimana sama teman-teman yang kita katakan bertransisi ya, secara biologis perempuan, kemudian dia bertransisi sebagai laki-laki, kan artinya secara biologis dia masih memiliki rahim nih. Bagaimana dengan teman-teman kita sebutnya transmen gitu ya, transmen ini untuk menyadari juga atau sebetulnya mereka juga masih punya potensi gitu, apa sih terkena kanker serviks ini? Ya betul ya. Jadi sebetulnya kan kita ngomong secara luas ya. Jadi organ reproduksi itu ya. Kecuali misalnya jadi penyakit pada organ reproduksi itu akan ada selama organ itu ada. Ya. Itu kan poinnya ya. Jadi kecuali misalnya organnya itu udah diangkat. Misalnya ada seorang perempuan ya, terus dia ada curiga keganasan misalnya, cuman karena dia sudah punya anak cukup, ada miom lah misalnya kita bilang, karena anaknya udah cukup, dia udah ngerasa fungsi reproduksinya udah cukup, udah nggak perlu lagi karena udah anaknya udah cukup, dia minta diangkat semua misalnya, rahimnya, mulut rahimnya, indung telurnya gitu ya, ya otomatis penyakit-penyakit yang di situ udah nggak ada lagi kan. Jadi itu yang satu poinnya. Tapi kalau itu masih ada, ya dia tetap harus nyadarin itu, bahwa penyakit itu masih bisa timbul. Bahkan penyakit itu yang kita mesti pahamin adalah ada penyakit yang misalnya tadi kan karena infeksi virus misalnya HPV. Tapi ada juga penyakit yang berhubungan dengan usia. Misalnya itu kan penyakit degeneratif misalnya. Kanker adalah masuk juga adalah penyakit degeneratif. Karena ada teorinya dikatakan bahwa badan kita tuh punya sel anti kanker sebetulnya. Jadi dia itu makin tua makin lemah dia ngambatnya. Jadi kita makin lebih mudah kena kanker pada usia tua. Ya, nah itu juga buat Sobat Puan harus sadar itu, karena kadang-kadang juga ngerasanya saya kan udah menopause, saya kan nggak mungkin sakit misalnya gitu kan. Nggak juga, karena misalnya contohnya penyakit-penyakit pada indung telur, ya, ovarium gitu ya, tumor ovarium, kanker indung telur atau kanker ovarium, itu lebih banyak pada usianya di atas 50 atau 40. Iya, makanya ini juga yang harus
Sobat Puan sadarin bahwa misalnya kalau dia pun udah selesai menopause misalnya gitu ya, dia tetap tuh harus periksa. Paling nggak organ dalamnya yaitu ovariumnya. Dia mesti lihat. Karena ovarium tuh urutan kedua dari kanker reproduksi setelah kanker serviks. Gitu. Jadi juga sama pentingnya sebetulnya. Iya, jadi semuanya ya yang masih punya organ reproduksi tadi gitu ya, organ reproduksi rahim gitu. Nah, itu yang penting untuk terus berkesadaran ya untuk memeriksa terkait kanker serviks ini. Nah, ngomongin soal tadi tuh Dok, banyak cerita-cerita dokter ya yang misalnya udah lansia, udah menopause masih tapi juga nggak mau gitu. Nah, sebetulnya apa sih Dok kalau menurut kacamata dari tenaga kesehatan nih, dari dokter nih gitu ya, khususnya dokter obgyn, apa sih tantangannya perempuan tidak mau memeriksakan gitu, tidak berkesadaran kali ya untuk memeriksakan diri terkait kesehatan reproduksinya. Iya, sebetulnya banyak ya kita lihat ya. Jadi perempuan itu kan apalagi di Indonesia ya, itu masih disekelilingi oleh satu keluarga, suami, kultur, agama macam-macam. Selain juga sebetulnya akses, ya, misalnya akses ke layanan kesehatan itu sendiri. Sebagai contoh misalnya seorang perempuan pekerja informal misalnya ya, atau pekerja kantoran lah, dia dibatasi oleh jam kantor misalnya. Jadi kalau misalnya dia ke puskesmas bukannya juga jam kantor kan juga susah misalnya gitu. Itu kan juga jadi satu hal ya. Sedangkan misalnya dia kalau mengakses ke rumah sakit atau klinik itu kan biayanya mungkin berat buat dia, dari gajinya dia segala macam. Itu juga mungkin hal yang harus kita pikirkan sama-sama, kita pecahin gitu ya. Walaupun saya lihat dari teman-teman nakes di puskesmas tuh mereka punya banyak inisiatif. Misalnya datang ke kantor-kantor, melakukan pemeriksaan misalnya di tempat mereka diriin tempat gitu ya, untuk mendekatkan layanan gitu ya. Nah, cuman emang ini juga harus dapat dukungan dari semua pihak. Betul. Gitu, karena kan nakes-nakes itu kan cuman satu unit aja kan, tapi satu kegiatan itu nggak bisa, satu unit aja itu harus didukung oleh semua. Misalnya satu atasannya dukung, kedua misalnya instansi terkaitnya, misalnya gitu kan, dari tokoh agamanya, tokoh masyarakatnya, itu juga penting. Karena saya pernah punya kasus ya, misalnya gini. Ini ada seorang ibu, ya, dia itu jelas-jelas dia misalnya lagi hamil ya, lagi hamil dengan penyakit komplikasi keracunan kehamilan misalnya, udah dirawat di rumah sakit nih. Terus karena tokoh masyarakatnya tuh masih belum terbuka, kita coba kasih tahu juga, kita cuma bilang pulang ini penyakit dibuat-buat, coba bawa pulang. Soalnya dia nggak punya hak apa-apa tuh perempuan gitu kan. Padahal kan itu sama dengan kita mempercepat kematiannya dia kan. Karena nggak dapet terapi, nggak dapet apa segala macam. Padahal kan dia dalam masih kondisi yang belum stabil misalnya. Nah kayak gitu juga, makanya sebetulnya kalau untuk kesehatan reproduksi itu emang nggak bisa misalnya perempuannya aja yang harus dibuat sadar. Tapi juga laki-lakinya juga dan lingkungannya semua ya, gitu semuanya ya. Harus dukung. Makanya pentingnya kesadaran bahwa perempuan itu adalah yang negara ya, kalau saya bilang malahnya gitu ya. Bukan hanya tiang keluarga gitu, tapi dia juga tiang negara, itu harus ada di setiap orang gitu ya. Terutama malah saya harap juga di atas gitu. Jadi mereka bisa buat kebijakan yang emang juga pro sama itu. Sama kebutuhan perempuan gitu ya. Betul. Contohnya gini ya, kita jadi ngomong agak panjang lebar, tapi menurut saya nggak apa-apa sih. Karena ini boleh Dok, saya boleh kalau tentang banget. perempuan saya concern soalnya. Gini misalnya, pada ibu-ibu yang habis melahirkan ya, dia mengalami postpartum blues ya. Postpartum blues itu sebetulnya salah satu hal yang menentukan pulihnya dia adalah support dari keluarga. Betul. Jadi support sistemnya dia. Nah kalau itu kurang misalnya, ya kita juga nggak bisa nyalain misalnya karena kondisi ekonomi, suaminya harus kerja apa segala macam, dia kurang. Terus si ibu itu berlarut postpartum bluesnya, itu menyebabkan ya, ada penelitian tuh
anak-anaknya mengalami gangguan kognitif, Hmm. Hmm. telat berbicara lah, atau misalnya jadi susah bergaul lah, kayak gitu. Ya karena itu kan apa ya, bahwa stimulasi awal itu kan dari ibu. Betul. Ya, jadi makanya saya bilang ibu tuh harus Sehat. sehat. Betul. Sehatnya tidak hanya secara Bukan fisik, gitu mental, ya. pokoknya Mental, semua sosial, gitu ya. Itu yang harus diutamain dulu kalau kita mau negara kita bagus, kuat, masyarakatnya maju gitu ya. Mm-mm. Ya dari situ. Nah, itu kayaknya itu pesan-pesannya nggak cuma untuk Sobat Puan ya, tapi juga mohon banget nih untuk siapapun yang menonton bisa di-share mungkin ke atas ya. Levelnya udah ke level pembuat kebijakan juga Tapi saya gitu ya rasa sekarang semuanya. banyak kok Iya. wanita-wanita hebat ya yang duduk di hampir semua level Iya. negara kita gitu ya, dan hampir di semua sektor gitu. Ya kalau mereka misalnya kita harapkan ya dari mereka sendiri gitu mau bersuara, bergerak untuk membawa ini gitu. Ya, Itu akan betul. baik sekali. Betul sekali yang disampaikan oleh Dokter Hari. Tapi ngomongin soal ini nih Dok, apa namanya, soal balik lagi ya kita ke soal kanker serviks tadi, soal kesehatan reproduksi perempuan begitu. Ada nggak sih Dok mitos dan fakta yang berkembang sampai saat ini nih soal kanker serviks? Ya banyak sih macam-macam Banyak. kan. Kadang-kadang Apa aja gitu tuh, Dok? kan. Misalnya nih, misalnya tentang ya tadi kan Mm-mm. bangga dia. Kok gue campur malah berdarah. Padahal waktu itu kan udah bukan malam pertama lagi. Nah itu kan udah salah kan. Oke. Padahal perdarahan pasca senggama Iya, itu satu hal yang tanda yang harus kita waspadai. Kan Hmm. seperti itu Iya, kan. iya, iya. Misalnya. Nah itu yang kita mesti tahu gitu. Itu penting banget nih, Iya. pengetahuan yang sangat penting yang kadang masih beredar di masyarakat Sama satu gitu lagi ya. ya. Oke, Dari apa kalau lagi? orang perempuan tuh jadi gini. Karena tadi saya bilang ya di depan bahwa kita tuh wanita Indonesia tuh wanita yang tabah. Jadi kadang-kadang suka nahan sakitnya. Hmm. Ya jadi jangan sampai ada keluhan Hmm. kalau Ya. bisa. Jadi makanya penting sekali screening yang rutin. Mm-mm. Ya karena kalau misalnya dia udah sampai ada keluhan, apalagi keluhannya yang berat gitu ya, udah sampai kanker itu sangat terlambat. Padahal itu kan proses kanker dari sel sehat sampai jadi kanker itu kan panjang Iya, lama. betul. Jadi kalau kita rutin aja kita screening, itu kita bisa mencegah itu Mm-mm. sampai jadi kanker tuh. Jadi itu yang pesannya juga. Jadi jangan nunggu sampai ada keluhan gitu ya. Pokoknya usahakanlah secara rutin periksakan diri gitu ya. Paling nggak IVA, Mm-mm. Pap smear gitu. Kalau emang bisa juga USG ya, terutama pada orang yang udah agak usia ya, udah menopause gitu ya, untuk dilihat organ reproduksi bagian Reproduksinya. dalamnya. Oke. Nah Dok, tadi kan dokter ngomongin udah sampai ke pesan-pesan nih Sobat Puan, ntar dulu ya Dok. Masih Boleh, banyak banget nih boleh. Sobat Puan yang masih bertanya-tanya nih. Nggak cuma Sobat Puan, sebenarnya aku juga. Sebagai perempuan kayak masih banyak banget hal yang perlu aku tahu nih dari gali lagi dari Dokter Ari nih. Tadi kan ngomongin soal lansia kebanyakan ya menopause begitu ya, bahwa perempuan yang sudah menopause pun juga tetap harus mengakses. Nah kalau remaja nih Dok, tadi kayaknya kita belum mention deh soal remaja. Gimana sih remaja itu, apakah remaja juga perlu perlu screening begitu, atau sebetulnya seperti apa nih kalau remaja? Iya, jadi sebenarnya gini, kita mesti bekalin anak-anak dan remaja kita itu dengan pengetahuan agar mereka tuh sadar sama dirinya dia. Itu nomor satu, tubuhnya dia. Misalnya, oke loh, gue sekarang udah mulai tumbuh seks kunernya kita gitu ya, baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Itu artinya apa? Itu nomor satu. Jadi misalnya payudaranya udah tumbuh, maaf ya, bulu kemaluannya udah tumbuh. Misalnya kalau orang laki dia mulai kumisan atau apa, itu artinya apa? Artinya sebetulnya hormon-hormon reproduksi dia sudah mulai timbul. Iya, Nah, pada masa itu ya manusia tuh sudah bisa loh hamil. Jadi gitu. Jadi harus sadar, dan itu bisa terjadi. Jadi mereka tahu misalnya kalau dia melakukan hubungan seksual pada usia muda ya, padahal dia sudah mengalami perubahan
tadi. Dia bisa dihadapkan pada kehamilan. Kalau itu kehamilan itu terjadi, nah itu juga punya konsekuensi sama dia kan. Dia belum tentu bisa lagi sekolah, belum lagi nanti bagaimana membesarkan anaknya. Nah itu yang harus dia pahami nomor satu itu. Nah yang kedua adalah tentang kesehatan reproduksinya sendiri. Jadi organ reproduksi manusia itu juga nggak bisa sembarangan kita jaga. Apa yang kita perbuat saat ini itu bisa jadi berimpact di akan masa datang. Kan misalnya gitu. Misalnya nih ada orang misalnya ya seorang perempuan gitu, dia wah maaf ya misalnya dia melakukan hubungan seksual yang tidak bertanggung jawab misalnya gitu ya, dengan sembarangan orang, berganti-ganti pasangan, terus dia nggak peduli misalnya gua keputihan dia biarin aja segala macam. Nah itu bisa menyebabkan infeksi di peranakannya dia. Nah infeksinya itu bisa konsekuensinya sampai dia mengalami infertilitas. Jadi ketidaksuburan pada dirinya dia, jadi nggak bisa hamil atau apa. Nah hal-hal seperti itu yang harus kita kasih tahu sama anak-anak dan remaja kita. Jadi supaya dia bisa jaga organ reproduksinya dia, ya bisa dia pelihara dengan baik, bisa dia persiapkan gitu ya. Jadi pada saat dia akan menjadi calon orang tua, ya dia dalam kondisi yang sehat, gitu. Karena itu juga penting kan. Generasi yang sehat itu dihasilkan dari orang tua yang sehat. Kita nggak tutup mata misalnya sekarang, sebagai contoh ya, lebih dari hampir 49% perempuan hamil di Indonesia itu anemia. Bayangin itu kan artinya apa? Angka itu juga bisa dimulai pada saat dia remaja. Betul. Gitu. Emang hal itu seolah-olah kayaknya kan jauh banget ya sama organ reproduksi ya. Enggak juga, itu kan badan manusia. Jadi kalau badan itu saling berkaitan ya, antara darah, reproduksi, hormon, apa tuh semuanya langsung berkaitan. Nah jadi itu juga mesti kita kasih tahu sama anak-anak dan remaja. Jadi bagaimana dia menjaga organ reproduksinya dia, ya mengoptimalisasikan dia, mempersiapkan dirinya dia sebagai orang tua yang sehat, gitu kan, supaya bisa menghasilkan keturunan yang unggul dan baik seperti itu. Nah itu penting banget nih apa yang disampaikan sama Dokter Ari ya. Penting anak remaja itu untuk sadar mengakses informasi begitu ya dok ya, dan juga belajar ya. Ya, nah sebetulnya itu juga jadi menarik ya kalau kita ngobrol kayak gitu ya. Jadi gini, sebetulnya emang kalau kita bilang pendidikan seks pasti pada ribut semua. Ya. Pada takut gitu sama kata-kata. Pada takut. Tapi memang kita mungkin kita bisa kemas dengan pendidikan kesehatan reproduksi. Ya satu gitu. Terus yang kedua, sebetulnya harus ada komunikasi yang baik antara misalnya penyelenggara dengan orang tua murid. Ya misalnya, jadi kita kalau saya biasanya saya lakukan dulu misalnya pertemuan dengan orang tua murid, kita akan ngasih ini ya. Siap ya, jadi kalau misalnya mereka nanti bertanya. Kita bisa kasih jawaban ini. Kita udah kasih tahu dulu, jadi si orang tua itu pede gitu pas anaknya nanya. Nah setelah selesai acara, kita lapor lagi sama mereka, kita kumpulin lagi. Ini loh data yang kita dapat. Ini anak-anak ternyata misalnya punya pengetahuan, ya mungkin kan sekarang era media sosial, digital. Ya, bagus, saya sangat mengapresiasi misalnya Om Digi itu mulai menghapus akunnya di bawah 16 tahun itu ya. Aplikasi-aplikasi gitu. Yang mulai dibatasin gitu. Itu saya rasa satu hal yang baik ya. Tapi kita kan nggak bisa nyegah 100%. Betul. Anak-anak itu kreatif loh, sebetulnya pinter gitu dia cari cara. Jadi ya udah kita siapin aja sebagai orang tua misalnya kayak gitu. Nah jadi setelah itu kita kasih feedback, kita kasih tahu dan juga kita kasih jawaban misalnya. Jadi mereka juga, oh jadi anak saya ternyata pengetahuannya udah sampai sini ya. Jadi saya mesti bagaimana. Jadi biasanya tuh emang kalau pada saat pendidikan kesehatan reproduksi itu tidak cukup hanya dokter aja. Ya karena kan kita mungkin hanya klinisnya, tapi ada psikolognya. Ya jadi dia bisa ngelihat bagaimana misalnya secara mental si anaknya itu sendiri, secara mental si orang tuanya. Ya karena sebetulnya tumbuh kembang itu bukan hanya sampai dia dewasa loh. Tumbuh kembang tuh terus sampai dia meninggal. Tumbuh kembang bagaimana pasangan muda menjadi pasangan baik, paruh baya, ya kan?
yang harus siap misalnya melepas anak yang menikah dengan orang lain, misalnya gitu kan. Dia harus relakan misalnya gitu. Terus dia naik lagi, tumbuh kembang lagi, bagaimana dia menjadi kakek nenek misalnya gitu kan. Untuk melihat cucunya, itu kan proses tumbuh kembang terus kan. Iya. Jadi nggak hanya sampai Remaja, remaja dewasa. doang dewasa selesai gitu. Nggak, jadi kita juga harus selalu siap belajar terus gitu ya. Bahkan mungkin saya aja juga harus belajar juga gitu ya. Jadi itu yang mungkin juga Sobat Puan juga mesti tahu itu gitu. Itu dia. Sobat Puan penting banget. Tadi juga selain tadi ada tenaga kesehatan, ada dokter, kemudian psikolog, ada YKP juga, Ji. Ini sekalian dong nih. Ada YKP juga, Sobat Puan juga bisa banyak membaca ya, ada publikasi-publikasi YKP juga terkait kesehatan reproduksi, kemudian ada info-info, kita juga ada kegiatan. Nah, itu juga yang mungkin selain YKP juga ada pastinya ya, informasi-informasi lain di luar sana, tapi yang penting terus memvalidasi informasi ya Dok ya, penting sekali gitu, jangan sampai kemakan hoax atau mitos ya, karena udah mulai kalau digital sekarang kan banyak banget tuh informasinya ini itu, tapi kita juga kadang nggak mengecek ulang gitu kebenarannya. Nah itu juga yang sering terjadi. Nah ngomongin ini kita balik lagi soal kanker serviks nih Dok, dan juga layanannya. Sebetulnya tadi kan kita juga udah ngobrol tuh soal layanan yang lebih inklusif lah ya untuk semua orang begitu kan. Kalau menurut Dokter Ari tuh sebetulnya bagaimana sih kita meningkatkan layanan yang inklusif itu gitu loh, karena kalau mau ngomong sepertinya di lapangan ini juga kendalanya tadi ya, tidak hanya perempuan dewasa tapi remaja juga kalau mau mengakses, karena kan banyak tuh program untuk remaja ya biasanya layanan kesehatan, tapi juga terkendala sama kurang ramah nih secara waktu karena bersamaan dengan sekolah gitu kan. Kemudian juga tadi ya banyak perempuan-perempuan yang misalnya tuh takut untuk memeriksakan, atau mereka terkendala juga dengan biasanya sama tenaga kesehatannya nih. Misalnya kayak di tingkat puskesmas kadang tuh udah ada stigma-stigma sendiri nih kalau mau periksa gitu. Apalagi khususnya tadi kesehatan reproduksi. Wah itu udah banyak lah gitu ya stigmanya. Jadi menurut Dokter Ari itu sebetulnya gimana sih kita tuh cara meningkatkan layanan yang inklusif itu gitu? Iya. Jadi emang sebenarnya itu azas ya, azas bahwa layanan kesehatan tuh harus bersifat inklusif. Nah itu adalah artinya bahwa itu dia harus memberikan akses seluas-luasnya kepada semua, ya semua golongan, semua tipe manusia dengan segala macam pilihannya dia gitu ya, itu harus. Nah cuman emang kita mesti pahamin juga misalnya dari sisi nakesnya, dari sisi pembiayaan misalnya gitu kan, maupun dari sisi masyarakatnya sendiri. Seperti tadi misalnya jam kerja daripada puskesmas, beban kerja dari nakesnya sendiri gitu ya. Nah, kita sendiri sebetulnya di Yayasan Kesehatan Perempuan itu kan kita juga berusaha ya, misalnya meningkatkan akses tadi, dan juga misalnya kita suka mungkin dengar ada yang bilang, aduh kok takut ya kalau puskesmas tuh galak-galak misalnya gitu kan. Takut terus ngasih taunya bukan galak sih enggak galak. Tapi kalau ngasih tahu hasil tuh tega banget sih ngomongnya. Ibu nih positif nih. Bahaya gini gitu kan. Jadi dia takut misalnya gitu kan. Nah, jadi kita tuh juga selain memberikan penguatan kapasitas dalam bidang klinis ya, kita memberikan juga penguatan kapasitas dalam konseling. Ya, karena itu juga menurut saya sama pentingnya. Memberitahu hasil yang buruk pada pasien itu butuh keterampilan khusus. Ada gitu komunikasinya ya. Komunikasi gitu. yang baik, efektif ya, menenangkan dan juga bisa menggerakkan si pasien sendiri untuk berjalan ke arah yang benar gitu. Jangan malah jadi kabur. Jadi malah nggak mau periksa lagi. Iya, nggak mau gitu periksa ya. lagi dah. Itu kita lakukan. Jadi kita lihat juga emang, dan mereka emang sangat antusias. Karena itu kan emang satu hal yang baik dan penting ya, bisa membantu mereka dalam memberikan pelayanan. Nah, itu salah satu cara yang kita lakukan. Ya, tapi ya satu lagi emang sebetulnya yang kita mesti atur juga adalah emang bagaimana misalnya kita bisa menjangkau emang
golongan ya saudara-saudara kita tuh yang emang sangat punya keterbatasan. Ya kan keterbatasan itu kan tidak hanya misalnya uang ya misalnya, tapi misalnya waktu atau tempat gitu ya. Mungkin dia nggak bisa menjangkau karena disabilitas atau apa. Nah emang itu kita harus buat terobosan-terobosan. Apakah kita datengin misalnya begitu ya. Nah itu emang butuh partisipasi semua pihak sih emang untuk itu sih kalau saya rasa. Oke. Iya, jadi itu tadi ya bahwa sebetulnya tadi yang saya tangkap nih dari Dokter Ari itu yang meng-highlight adalah bahwa layanan kesehatan itu harus dinikmati oleh semua orang. Tidak terkecuali ya, semuanya gitu ya, mau yang mau kelompok rentan tadi gitu ya, mau remaja, mau dewasa, lansia, dan sama sekali tidak ada perbedaan di dalam layanan akses layanan kesehatan. Karena kalau akses tuh walaupun deket tapi mahal kan nggak bisa diakses. betul. Iya kan, jadi akses tuh gitu, deket dan bisa kita nikmatin, kita rasakan. Jadi tadi ya, kalau misalnya ternyata dari kelompok disabilitas belum ada yang mengakses nih, misalnya ke puskesmas, berarti harus ada inovasi ini dari puskesmas untuk bisa tadi ya menjemput gitu ya, jemput bola gitu istilahnya. Oke, nih waktunya ternyata nggak kerasa Dok, kita udah cukup panjang nih ngobrol. Kalau bulan puasa bisa sampai buka nih. bisa sampai buka ya. Mungkin kayaknya harus ada part 2 kayaknya Dok nih. Boleh. Sama Dokter Ari untuk ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi soal kesehatan reproduksi. Tapi ini terakhir kali ya Dok, tadi Dokter Ari juga sudah menyampaikan banyak sih ya soal pesan-pesan, kayaknya sepanjang penjelasan itu semuanya pesan penting ya yang harus dilakukan sama Sobat Puan gitu. Tapi mungkin ada tambahan bagaimana caranya Sobat Puan gitu di rumah memiliki kesadaran. Hal apa sih yang harus dilakukan ya untuk merawat kesehatan reproduksi ini gitu. Memiliki kesadaran untuk merawat lah ya untuk kesehatan reproduksi. Iya, jadi yang pertama emang nomor 1, kenali badan kita. Ya, jadi badan kita tuh sebetulnya kalau ada apa-apa dia ngirim sinyal. Ya, contohnya misalnya gini, kalau kita mau sakit ya, kita sebenarnya udah ngerasa tuh, udah tahu kita capek banget nih misalnya gitu kan, harusnya istirahat tapi kita lawan, jadi kita sakit. Begitu juga ya misalnya orang perempuan nih, aduh kok nih kayaknya saya keputihannya nggak bener ya, periksain cepet. Atau misalnya, aduh kok haid saya kok nggak bener ya, periksain. Jangan berpikir, mungkin saya mau menopause nih, nah gitu, jangan, nanti terlambat. Ya karena emang seperti misalnya tadi dengan nanti mungkin kita bahas sendiri ya tentang gangguan haid ya. Itu banyak orang perempuan mikir gitu, kalau ngalamin gangguan haid biasa mungkin karena mau menopause gitu. Nah enggak, jangan. Jadi kenalin badan kita, terus respon setiap tanda yang diberikan sama badan kita, gitu kan, dan jangan ragu untuk memeriksakan diri. Itu karena itu sebetulnya yang tadi screening sama deteksi dini itu sangat bermanfaat buat diri kita. Jangan sampai kita dalam satu kondisi atau stage yang emang sudah bisa dibilang gak bisa sembuh gitu. Kan sayang. Ya. Mendingan kita dalam stage yang emang masih bisa dibilang curable gitu. Bisa diobatin dan sembuhkan. Gitu. Oke, itu dia Sobat Puan yang pesan-pesan terakhir. Nggak terakhir ya, tapi ini pesan dari sesi ini, bahwa sebetulnya kita harus mengenali badan kita dan juga merespon sinyal tubuh ya yang diberikan gitu. Pasti kita tadi juga udah tahu kalau kita itu merasa nggak enak badan, dan jangan takut untuk memeriksakan diri ke dokter gitu ya Dok ya. Oke. Terima kasih banyak Dokter Ari. Terima kasih banyak Semua Dokter Ari. Bermanfaat ya. Pasti sangat bermanfaat buat Sobat Puan di rumah. Dan Sobat Puan di rumah, kalau misalnya Sobat Puan sudah ada ide nih, kita harus membahas apa, temanya apa, atau juga mau mengundang siapa nih kira-kira narasumbernya yang harus diundang ke podcast, atau mau Sobat Puan merasa kayaknya kita harus perlu ada deh ngobrol part 2 nih sama Dokter Ari, juga boleh sekali. Jangan lupa untuk komen atau juga bisa DM kita, dan jangan lupa juga untuk subscribe dan juga follow, dan juga tetap pantengin semua sosial medianya YKP. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.